Selamat pagi pemirsa Was-Was. Dengan suasana hangat pada pagi hari ini, saya Indah Alex akan menemani Anda selama 1 jam ke depan, di mana lagi kalau bukan di Was-Was. Untuk itu pastikan Anda jangan beranjak kemana-mana, karena berita yang kami sajikan bukan sekedar berita, sebab Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Mengejutkan, Pipik Dian Irawati, istri almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, kemarin harus dibawa ke Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan karena sakit. Sekitar pukul 18.30 malam, Pipik dilarikan ke ruangan emergency untuk secepatnya mendapatkan perawatan dari tim medis. Pipik pun harus diinfus. Inilah rekaman gambar Pipik saat dibawa dari kediamannya di daerah Rempoa, Jakarta Selatan ke Rumah Sakit Pondok Indah semalam. Udah. Bang, boleh belokin sini dikit. Sip. Ini lagi diapain nih, Bang? Akhirnya kondisi fisik Pipik Dian Irawati tumbang juga. Tubuhnya tak lagi mampu untuk menahan sakit yang menderanya sejak beberapa hari lalu itu. Alhasil, ditemani kakak dan Sandrina Malakiano, Pipik dilarikan ke Rumah Sakit Pondok Indah. Masuknya Pipik ke rumah sakit ini sempat memunculkan rumor bahwa Pipik terkena stroke ringan. Namun pihak keluarga membantah dan mengatakan Pipik terserang tifus. Karena dari tadi pagi kunjungan dokter, terus lemah kondisinya dan periksa darah, ternyata hasil dari lab itu positif tipes. Sebelum berangkat ke sini tadi sempat muntah-muntah ya, sama buang-buang air gitu. Jadi kondisinya benar-benar lemas dan kata dokter harus dirawat. Beberapa hari sebelum Pipik dirawat di rumah sakit, kabarnya dokter telah menyarankan Pipik untuk bed rest karena kondisi tubuh Pipik mengalami kelelahan. Hal ini lantaran dari hari pertama almarhum meninggal hingga 2 bulan ini, Pipik benar-benar tak henti-hentinya menerima tamu yang datang silih berganti. Selain itu, Pipik juga sibuk mengurus semua keperluan berkaitan dengan 40 harian almarhum UJ. Lantaran Pipik terbentur dengan masa idah yang belum berakhir, membuat Pipik menjalani perawatan secara intensif di rumahnya selama 7 hari dengan cara memasukkan selang infus ke bagian tubuhnya. Saat itu, Pipik diduga mengalami dehidrasi yang membuat bobot tubuhnya turun drastis sebanyak 16 kg. Lantas, apa yang membuat Pipik akhirnya menyerah dan terpaksa harus meninggalkan rumah untuk berobat? Mungkinkah ia sudah tak sanggup lagi menahan sakitnya itu? Kenapa Umi jadi mau masuk rumah sakit, karena dia merasa juga kondisi badannya dia udah nggak kuat ya, karena lemah, dia sendiri udah ngerasain badannya yang bener-bener yang kayak mual, buang-buang air, sampai akhirnya muntah gitu. Jadi dia bener-bener yang nggak tahan dan akhirnya dia mau dibawa ke rumah sakit. Awalnya dari dokter ya, dokter menyarankan harus dirawat karena ngelihat kondisinya dari pagi sampai siang tadi, memastikan harus dirawat. Jadi kita bujuk Umi Pipik gitu supaya mau gitu ya, karena emang bener-bener demi kesehatan Mbak Pipik sendiri ya gitu. Akhirnya dia mau. Kemarin tepat 2 bulan kepergian almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari ke haribaan ilahi. Selama 2 bulan ini, Pipik masih tak kuasa menangis saat mengingat suami tercinta. Sejak ditinggal almarhum UJ, kondisi Pipik terus menurun.
Duka yang begitu mendalam akan kepergian suami digadang-gadang menjadi salah satu penyebab menurunnya kondisi fisik Pipik. Jadi kesininya ya dari almarhum meninggal itu wajar ya kalau dia masih trauma sedih gitu ya. Terus kesini dia kecapean dari tamu gitu kan, tamu yang nggak berhenti sampai selesai 40 hari juga masih banyak tamu gitu. Dan itu benar-benar tenaga atau badan dia benar-benar capek. Pikiran lain sih nggak ada Mbak. Ya itu aja, cuman dia kayaknya belum siap ya ditinggal almarhum Uji itu kayaknya belum siap gitu, apalagi dia ngeliat anak-anak masih kecil-kecil ya, itu aja pikiran dia benar-benar yang nggak bisa jadi dia selalu kalau sholat doa itu selalu masih ingat, masih nangis gitu ya, dia ingat almarhum. Sebelum Pipik dirawat di rumah sakit, kabarnya Pipik mendapatkan mimpi bertemu dengan almarhum Uje. Kerinduan akan sosok suami tercinta membawanya ke alam mimpi. Barangkali kesedihan Pipik begitu menyesakkan dada, terlebih tergoleknya ia karena sakit, tanpa belayan dari keempat anak-anaknya, lantaran 2 hari lalu pasca liburan mereka ke sebuah taman wisata di kota Bogor, Adiba dan adik-adiknya kembali berdharma wisata dengan berkunjung ke ibu kota negeri Gajah Putih, Bangkok. Kalau anak-anak sementara ini kan masih liburan di Bangkok ya. Jadi dia tidak tahu Uminya lagi dirawat di rumah sakit, dan tadi Umi juga pesan jangan kasih tahu anak-anak. Kalau semalam dia mimpi almarhum mengusap kepalanya gitu ya. Mungkin juga karena nggak ngerti ya Mbak, dia kangen gitu kan. Apalagi kalau dia tidur sendiri terus posisi bantal. Gambar almarhum kan ditaruh di samping dia gitu ya. Itu perasaan kangen dia kali ya. Kesampai gitu. Ke bawah mimpi kalau almarhum datang ngelus-ngelus kepalanya. Tak hanya tubuh Pipik yang lemah tak berdaya, wanita lain yang sangat berarti dalam hidup almarhum juga mengalami sakit. Adalah Umi Tatu Mulyana, ibunda Ustadz Gaul ini. Di antara kesehatannya yang belum pulih benar, Umi Tatu yang belum mengetahui bahwa Pipik dilarikan ke rumah sakit, tidak lama menyempatkan diri menengok menantunya itu beberapa jam setelah Pipik dirawat di rumah sakit. Umi Tatu pun berderai air mata saat melihat kondisi menantu kesayangannya itu. Lantas, bagaimana dengan keluarga almarhum Uji yang lain, seperti kakak dan adik-adiknya? Apakah mereka mengetahui keadaan Pipik yang kini dirawat di rumah sakit? Umi merasa kaget. Kan tadi pagi baru acara Isra Mi'raj, baru mendoakan Pipik anak-anak ya supaya sehat selalu. Terus tadi Umi telepon Mak Irma aja, sekretarisnya Pipik nggak bilang apa-apa. Tapi tadi ada berita dari teman, dari wartawan Was-Was tadi, Mi, Pipik ada di rumah sakit mana? Katanya diimpus di rumah, nggak dirawat. Bilang nggak ada di sini. Lah kapan berangkatnya? Saya bilang pagi aja. Irma nggak ngomong apa-apa, saya bilang gitu. Iya, ini saya lagi di rumah sakit katanya. Kebetulan tadi bareng ngantar ke rumah sakit, bilang gitu. Ya udah Umi mau berangkat ke sono deh. Udah mulai sehat, udah mulai ke kamar mandi sendiri. Dia juga sama dokter kena bawa impusan kan, gitu. Impusanmu tinggal sedikit lagi kok. Kalau pikiran kita yang atau dokter Maya itu bangsa 2-3 hari lah gitu. Sebagai ibu, Umi Tatu belum bisa lepas dari kelabu kesedihan. Lihat saja bagaimana terharunya ia ketika membacakan doa pada acara pengajian yang digelar di rumahnya, mendoakan almarhum tepat setelah 2 bulan kepergiannya siang kemarin. Nggak bisa bilang lah masalah kangen itu, semuanya kangen kok. Apalagi rame-rame begini,
biasanya kumpul sama ustadz. Olga Syahputra temukan masalah baru. Pelaporan Dr. Feby yang tak terima atas candaan berlebihan Olga ketika tampil di salah satu stasiun TV berujung kepada pihak berwajib. Meskipun sejauh ini Dr. Feby memang belum melaporkan kasusnya ke pihak KPI, tapi ia telah resmi menunjuk Malik Bawasir sebagai pengacaranya. Lantas kemana sosok Dr. Feby dan mengapa ia belum bicara di sejumlah media? Nah pemirsa, temukan sesaat lagi dan tetap di Was-Was.